Baik, jadi dalam video kali ini saya akan mengulas final project pengenalan perancangan web. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama eh, saya bahas adalah konsep terkait dengan kenapa memilih Explore Flores, yaitu karena masih banyak terutama website-website yang menurut saya kurang simple gitu. Lalu Explore Flores ini juga menarik untuk dibuat karena bukan hanya sekedar orang dalam negeri saja yang ingin mengunjungi, tapi dari mancanegara juga. Lalu untuk rancangan tampilan dan isi konten itu kurang lebih seperti ini. Lalu akan saya sampaikan dengan demo ya nanti. Baik, akan saya mulai. Saya di sini membuat bagian homepage. Di sini saya menggunakan navbar dan drop list. Di sini dapat private trip dan open trip. Ini nanti bisa diklik, tapi akan saya jelaskan nanti. Lalu di sini saya menggunakan image, saya inputkan di sini. Lalu di tengah ini ada kayak button nanti menuju ke suatu halaman. Lalu bawahnya kalimat deskriptif. Lalu bawahnya lagi ini saya menggunakan card. Lalu saya timpa dengan image menggunakan bootstrap. Lalu di bawahnya ada kayak semacam ini detailnya. Jika diklik nanti akan saya jelaskan nanti. Lalu bawahnya ada kalimat deskriptif. Bawahnya lagi menggunakan carousel auto slide, namun bisa diklik juga ini. Lalu bawahnya adalah footer. Ini terdapat lokasi, lalu media sosial. Oke, untuk saya jelaskan lagi, di sini menggunakan bootstrap, jadi dia bisa diminimize, akan menyesuaikan layarnya gitu. Di navbarnya ada home, schedule, choose your plan, contact person. Ini menggunakan hover. Di sini akan saya lihatkan scriptnya seperti ini. Ini untuk navbarnya menggunakan image, lalu logo, classnya image fluid, lalu responsive image. Untuk button classnya navbar taggernya type button, data toggle-nya collapse, data target navbar support content, area control. Ya, sebenarnya itu udah ditentukan sama bootstrapnya ya, kita tinggal kayak ganti-ganti gitu, kayak customize. Untuk navbar yang bagian ini itu menggunakan UL, LI, dan A untuk setiap masing-masing ininya pilihannya. Lalu ada bagian CSS-nya seperti ini. Font family-nya menggunakan Open Sans, margin 0, padding 0. Header-nya relatif, karena jika absolut nanti ini gambarnya akan berada menimpa di navbarnya ini ya. Relatif semua, kecuali absolut itu bagian button yang ini start zone ini menggunakan absolut, karena saya juga belum begitu paham cara nimpa di sini seperti apa, makanya saya menggunakan absolut. Oke, di sini menggunakan efek box shadow,
lalu ini hover, lalu menggunakan ini juga box shadow like supaya menimbulkan efek efek timbul atau 3D ya, bisa disebut seperti itu. Untuk karuselnya saya menggunakan border radius, menyesuaikan yang ini kartnya. Lalu untuk halaman ini Komodo Island ini kayak semacam blok, dimana saya menggunakan metode parallax, yaitu ketika di scroll foto yang ada di sini itu akan mengikuti scrollingnya ya, seperti ini. Ini saya menggunakan scriptnya itu parallax mana ya, ini bukan yang itu, Komodo Island, menggunakan JavaScript parallax min.js. Ini HTML-nya, ini CSS-nya. Oke, bisa dilihat di sini script source parallax min JavaScript. Ya, di sini ya, menggunakan dalam GitHub. Di GitHub saya nemuin ini. Lalu menggunakan Google API, ini kayak library gitu sih, jenis library. Oke, untuk di bawahnya caranya adalah supaya ada batas kanan dan batas kiri, itu menggunakan kontainer. Lalu H1 nya adalah ini Komodo Island, lalu kalimat deskriptifnya. Setelah itu baru dimasukkan di sini div class parallax, data parallax scroll, data z index 1, data mx picture yang ada di dalam file, seperti itu. Oke, untuk yang tiganya ini ya kemungkinan sama, tapi belum saya buat lagi gitu. Lalu sekarang akan dijelaskan oleh Fitra. Oke, perkenalkan, nama saya Fitra Fajriyati. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja yang sudah saya buat. Saya bekerja di bagian pricing plan atau daftar harga. Dimulai dari HTML-nya di sini. Untuk bagian header-nya terdapat link untuk menuju ke style CSS-nya dan juga menggunakan Bootstrap. Kemudian dari kita bisa lihat di halaman webnya, di situ menggunakan logo. Di sini ada logo Labuan Bajo dengan source-nya image source-nya logo PNG. Terus di sini ada caption-nya. Caption-nya di sini bertuliskan tentang choose your plan menggunakan listly. Dan kemudian pada pricing table-nya, di situ kita bisa lihat ada dua pilihan, ada private trip dan open trip dengan harga yang berbeda, dan juga menggunakan ukuran H3 untuk tulisannya, untuk tulisan private trip dan open trip-nya. Bisa dilihat di sini menggunakan list all dan li. Di sini list untuk fasilitasnya. Kemudian setelah itu ada ada button select.
Dengan dilihat di sini temanya menggunakan background putih, biru. Nah, terus di sini kita lanjut ke CSS-nya. Kenapa bisa berubah menjadi warna biru seperti transisi seperti ini? Dikarenakan kita menggunakan pricing chart hover itu menggunakan warna biru. Kenapa kita pilih warna biru? Lebih nyambung dengan warna temanya. Terus untuk bagian covernya itu kita menggunakan warna putih dengan kode FFF. Lanjut ke bagian order buttonnya. Order buttonnya sama dengan select. Di situ kita menggunakan display inline block dengan pricing bottomnya menggunakan 40 pixel, margin topnya menggunakan 80 pixel. Sudah disesuaikan sehingga bisa berbentuk seperti yang ada di sebelah ini. Ada dua tabel berwarna putih. Untuk bordernya kita menggunakan 5 pixel solid dengan kode warna biru atau 0 FBC F9. Dengan paddingnya kita gunakan 18 pixel, 40 pixel, dan border radiusnya menggunakan 8 pixel. Biar nggak terlalu terlihat sederhana, kita memberikan efek lebih melengkung seperti yang di sebelah. Terus text transformnya menggunakan uppercase. Transisinya kita menggunakan 3S linear. Setelah kita tekan select, nah, kita akan menuju ke bagian untuk order. Bisa pilih harinya, mau pilih 1 hari, 2 hari, 3 hari, sama seperti yang tadi. Cuma di sini pada halaman ini terdapat 3 card atau 3 table. Setelah kita menekan order now, kita akan menuju ke bagian checkout. Setelahnya akan dilanjutkan sama Mas Andre. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Andri Yaki Maulana. Di sini saya akan menjelaskan teks di bagian payment dan invoice. Yang pertama, bagian payment text. Di sini dia tabelnya menggunakan real language style CSS. Terus bagian checkoutnya ini menggunakan tulisan biasa dan juga sama yang harga 900 per orang, sama pay to open trip 2 hari 1 malam Labuan Bajo Sailing Trip. Terus di bagian pay with PayPal itu menggunakan button tipe button kelasnya payment optional button, sama dengan pay using net banking. Terus di bagian pay using credit or debit card menggunakan tulisan biasa, dengan card number itu menggunakan label, input type-nya menggunakan teks. Terus yang expert date-nya juga menggunakan label, input type-nya menggunakan teks, sama dengan DBC menggunakan tipe password, dan card holder-nya menggunakan tipe teks dengan name file semuanya placeholder. Terus di bagian email juga menggunakan label dengan input type teks, sama teleponnya juga. Dan di bagian Paino itu menggunakan ref untuk mengarahkan ke invoice-nya. Terus di bagian CSS-nya, di bagian checkout itu menggunakan border bottom left radius 60 pixel dan border bottom right radius 60 pixel dengan
background image-nya linear gradient untuk membentuk sebuah warna gradasi dengan menggunakan kode warna 580E8F dan 00FFFF. Terus pada bagian RP900 per orang itu hanya mengubah warnanya menjadi merah dengan font size-nya 20 pixel. Untuk pie width table-nya menggunakan background warna F. Nah, di bagian pie width table sama pie using banking-nya itu menggunakan color-nya dengan kode FFF, margin-nya 5 pixel sama 30 pixel, height-nya 30 pixel, width-nya 740 pixel dengan background color-nya 00080 terus dengan kursor pointer agar ketika pointer diarahkan menunjukkan bahwa itu bisa diklik dan posisinya di center. Pada bagian pie using credit or debit card menggunakan background-nya dengan kode FFF dengan color-nya kode 555, margin-nya 10 pixel sama 30 pixel dengan padding 10 pixel untuk mengatur jarak dengan garis di samping kirinya. Untuk font size-nya menggunakan 40 pixel dengan font weight-nya bold. Terus dalam card detailnya yang dalam label kan font size-nya 20 pixel dengan line height-nya 20 pixel. Terus di card number file-nya menggunakan margin top-nya 10 pixel. Terus bagian date file group-nya margin top-nya menggunakan 10 pixel dengan display inline block. Bagian DFG-nya menggunakan margin right-nya 50%, margin top 10 pixel, display-nya inline block dengan float right. Pada name file group menggunakan margin top-nya 10 pixel sama weight 210 pixel. Terus bagian emailnya margin top-nya 10 pixel serta bagian telepon sama date dengan card number-nya 80 pixel. Pada bagian card detail input-nya bordernya 1 pixel dengan solid warna dengan kode CCC, height-nya 20 pixel, padding-nya 5 pixel sama font size-nya 20 pixel. Di bagian placeholder-nya itu menggunakan color-nya dengan kode CCC. Terus pada bagian pembayarannya itu di bagian Pino itu menggunakan display inline block serta margin bottom-nya 20 pixel, margin top-nya 20 pixel, bordernya 3 pixel sama solid wrap. Terus padding-nya 4 pixel sama 320 pixel dengan border radius 8 pixel. Terus font weight-nya dengan bold dan transisi 1S linear. Di situ juga menggunakan hover dengan background color-nya oranye. Terus di bagian invoice-nya yang kedua adalah di pack invoice. Ini juga menggunakan rel style set ref CSS, style CSS. Yang kedua adalah invoice. Di bagian HTML-nya ini menggunakan link rel style set ref CSS dengan style CSS dengan header invoice-nya sama logo menggunakan ref JavaScript, tulisan Labuan Bajo menggunakan ukuran H3, terus bentuk sebuah tabel dengan invoice, payment date, travel date, sama customer name. Bagian tourpack, description, unit cost, member, sama price menggunakan tabel. Terus bagian total, amount type, sama balance due menggunakan
kelas blank dengan call span 2 untuk mengatur jarak di bagian sebelah kirinya. Bagian printnya menggunakan bottom tipe bottom. Terus di bagian CSS nya ini menggunakan marginnya 3, paddingnya 0. Bagian body fontnya menggunakan 14 pixel dengan tipe Arial serif. Untuk backwardnya widthnya menggunakan 800 pixel, marginnya 0 dengan auto. Di bagian tabelnya menggunakan border 1 pixel dengan solid black dan paddingnya 5 pixel. Bagian headernya itu menggunakan backgroundnya black dengan teks LED-nya center, colornya white, dan fontsnya bold 15 pixel dengan tipe huruf fontnya Helvetica dengan sans serif, dan menggunakan teknik letter spacing untuk mengatur jarak di setiap spasi hurufnya, dan menggunakan padding 8 pixel 0 pixel. Terus di bagian logonya menggunakan margin topnya 1 pixel, max widthnya 520 pixel, dan max heightnya 80 pixel dengan posisi relatif dengan slot left. Di situ juga menggunakan logo hover. Di nomor 35 menggunakan logo hover dengan bordernya 1 pixel dengan solid ukuran kode warna 00. Terus di CS nomor 61 dengan customer title-nya marginnya menggunakan 20 pixel dengan font size-nya 20 pixel, font weight-nya bold dan float center. Di bagian tabel bawah itu menggunakan marginnya 30 pixel, 0 pixel, 0 pixel, dan 0 pixel dengan bordernya 1 pixel solid black, dan menggunakan background-nya putih. Terus di bagian printnya itu menggunakan font weight-nya bold, width-nya 90 pixel, colornya black, margin top-nya 0 pixel, height-nya 30 pixel, sama background color-nya kode warnanya EEE dengan kursor pointer agar ketika diarahkan ke bawah bisa diklik dengan kursor hand. Baik, sekian dari kelompok kami menjelaskan final project UAS. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.